Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aurelia Revi. Dan saya Isra Gustanti. Kami dari Pendidikan Kimia UIN Sunan Kalijaga akan membahas soal tentang minyak bumi. Langsung saja simak videonya. Oke, kita bahas ya teman-teman. Yang pertama, komponen utama gas alam adalah metana. Sedangkan komponen lainnya itu seperti etana, propana, butana, CO2, dan H2S. Metana digunakan untuk bahan bakar sumber hidrogen dan bahan membuat metanol. Etana digunakan untuk keperluan industri, sedangkan propana dan butana digunakan untuk bahan gas LPG. Jadi jelas ya, di sini jawabannya metana dan etana. B ya teman-teman. Nah, kita bahas soal yang kedua ya, yaitu minyak bumi dan gas alam itu terbentuk dari jasa-jasa tektonik dan tumbuhan yang tertimbun di dalam tanah selama berjuta-juta tahun dengan tekanan dan suhu yang tinggi. Komponen utama minyak bumi itu adalah alkana dan sikloalkana. Komponen lain itu ada hidrokarbon aromatik, alkena, dan senyawa karbon yang mengandung oksigen, nitrogen, dan belerang. Jadi nomor 2 jawabannya itu jelas-jelas komposisi unsur-unsur penyusun minyak bumi. Ya, kita lanjut ke nomor 3 ya teman-teman. Bahan bakar minyak bumi digolongkan bahan bakar primer, artinya tidak dapat diperbaharui ya. Kalau kita lihat dari option-optionnya, yang pertama, yang A, berasal dari sisa tumbuhan atau hewan, itu masih bisa diperbaharui ya. Salah. Proses pembentukannya di dalam bumi itu masih bisa dapat diperbaharui. Fraksi-fraksi harus dipisahkan dengan cara penyulingan. Cara penyulingan ini masih bisa dapat diperbaharui. Dapat menghasilkan panas. Api pun masih bisa menghasilkan yang panas ya. Sehingga jawabannya yang E. Proses pembentukannya berlangsung sangat lama. Kenapa? Karena nggak mungkin kan kita memperbarui dengan berjuta-juta tahun lagi. Makanya jawabannya E. Proses pembentukannya berlangsung sangat lama. Kita bahas nomor 4 ya teman-teman. Seperti yang sudah kita bahas tadi, minyak bumi itu ada komponen utamanya yaitu ada alkana dan sikloalkana. Di sini yang ditanya itu komponen utama minyak bumi adalah, ya jelas kan ya, alkana. Gak mungkin kan alkena, alkuna, sikloalkena atau aromatik. Jadi jawabannya alkana. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya teman-teman. Komposisi penyusun minyak bumi. Kita lihat opsinya satu-satu ya. Yang A, di setiap tempat di permukaan bumi selalu sama. Itu tidak mungkin kan, sumber daya alamnya berbeda kan. Yang kedua, berbeda-beda tergantung cara pengeborannya. Cara pengeborannya sama ya. Yang C, dibedakan berdasarkan tempat pengeborannya di daratan atau dasar laut. Itu sama ya teman-teman. Yang D, berbeda tergantung letak geografis terbentuknya minyak bumi itu. Ini bisa jadi ya. Sekarang kita lihat dulu yang E, berbeda tergantung cara pemisahan fraksinya. Ini sama ya teman-teman. Berarti jawabannya yang D. Kita lanjut ya ke nomor 6, yaitu cara yang digunakan untuk memisahkan fraksi-fraksi dalam minyak bumi dari minyak mentah adalah, kalau yang A itu pengeboran itu kan modelnya dari kita mendapatkan minyak bumi mentah kan, jadinya itu jawabannya salah. Yang kedua itu pemanasan, itu juga bukan. Yang ketiga direaksikan dengan asam, ini juga bukan. Yang selanjutnya direaksikan dengan basa, ini juga bukan. Jadi yang paling lengkap yaitu adalah penyulingan bertingkat. Antara hasil-hasil pemisahan dari minyak bumi yang digunakan untuk minyak diesel berisi campuran hidrokarbon adalah, sekarang kita ke pembahasannya dulu ya. C1
C1 sampai C4 itu fraksi gas alam digunakan untuk LPG dan LNG. C5 sampai C7 digunakan untuk pelarut di lab. C5 sampai C12 itu fraksi bensin untuk kendaraan bermotor. C9 sampai C14 fraksi minyak tanah digunakan untuk bahan bakar kompor. C14 sampai C16 digunakan fraksi minyak diesel untuk bahan bakar minyak mesin diesel. C17 sampai C20 itu fraksi residu untuk pelumas. Jadi jelas ya di sini C14 sampai C16 minyak diesel. Jadi jawabannya D ya teman-teman. Kita lanjut ya teman-teman ke nomor 8. Di bawah ini merupakan bahan bakar fosil kecuali A. Minyak bumi. Minyak bumi sudah jelas ya termasuk bahan bakar fosil. Yang kedua batu bara. Batu bara juga sudah jelas ya termasuk bahan bakar fosil. Bensin itu termasuk ke dalam minyak bumi, jadi sudah jelas termasuk bahan bakar fosil. Minyak tanah juga termasuk minyak bumi, jadi termasuk bahan bakar fosil. Ya itu kita kembali ke alkohol. Alkohol itu bukan bahan bakar fosil, jadi jawabannya adalah E ya teman-teman. Oke, untuk nomor 9, di antara fraksi minyak bumi hasil penyulingan yang paling banyak dibutuhkan sebagai sumber energi adalah yang A. Petroleum ether, hanya digunakan untuk pelarut di lab saja ya teman-teman. Yang B. Bensin, bisa digunakan untuk kendaraan bermotor dan kendaraan yang lain ya yang kita butuhkan setiap harinya. Yang C. Minyak diesel hanya dibutuhkan untuk diesel, parafin hanya untuk membuat lilin, dan aspal hanya untuk buat aspal yang kita tidak gunakan setiap hari ya. Jadi otomatis jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 10 ya teman-teman. Soalnya yaitu fraksi minyak bumi yang memiliki titik didih terendah adalah, kita lihat optionnya, yaitu A. Gas alam. Gas alam itu memiliki titik didih di bawah 40 derajat Celcius. Jadi ini bisa mungkin. Yang B. Bensin itu termasuk ke fraksi kendaraan bermotor, yaitu dengan titik didih 70 hingga 150 derajat Celcius. Jadi ini lebih tinggi daripada gas alam ya. Jadi ini bisa disilang, bukan. Selanjutnya yaitu petroleum ether. Petroleum ether yaitu memiliki titik didih sekitar 40 hingga 70 derajat Celcius. Ini juga lebih dari fraksi gas alam. Jadi ini bukan. Selanjutnya itu premium itu termasuk ke fraksi kendaraan bermotor, jadi dengan titik didih 70 hingga 150 derajat Celcius. Ini juga bukan, lebih dari gas alam kan ya. Selanjutnya itu kerosin itu termasuk ke minyak tanah atau kerosin itu memiliki titik didih 150 hingga 300 derajat Celcius. Ini lebih dari fraksi gas alam, jadi ini bukan. Sudah jelas ya, jawabannya adalah gas alam. Oke, nomor 11, bahan bakar untuk pesawat terbang adalah, jelas ya jawabannya aftur, karena solar itu untuk bus, kerosin untuk minyak tanah, PE untuk pelarut di lab, LPG untuk gas. Kita lanjut ke nomor 12 ya teman-teman. Bahan bakar untuk kendaraan bermotor adalah, sudah jelas ya jawabannya adalah bensin, karena aftur itu digunakan untuk bahan bakar pesawat. PE digunakan untuk pelarut dalam laboratorium. Kerosin yaitu untuk minyak tanah, itu nggak mungkin kan untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan LPG yaitu untuk memasak di dapur, juga tidak mungkin untuk bahan kendaraan bermotor. Sudah jelas jawabannya adalah bensin. Nomor 13, fraksi minyak bumi yang digunakan untuk membuat lilin adalah, ini termasuk fraksi residu ya. Yang pertama ada fraksi residu minyak pelumas yang digunakan untuk pelumas.
Minyak parafin digunakan untuk membuat lilin, dan aspal digunakan untuk bahan bakar dan pelapis jalan raya. Berarti jawabannya parafin. Kita lanjut ke nomor 14 ya teman-teman. Fraksi minyak bumi yang pembakarannya paling sempurna adalah, yaitu jawabannya adalah E, LNG. Kenapa? Karena LNG itu termasuk ke dalam fraksi gas alam, yaitu dengan titik didih di bawah 40 derajat. Ini termasuk titik didih yang paling rendah di antara fraksi-fraksi yang lain. Nomor 15, baik buruknya bensin sebagai bahan bakar dinyatakan dengan B, nilai oktannya. Karena menurut teori, makin tinggi nilai oktan maka makin sedikit ketukannya dan makin baik mutu bensin tersebut. Kita lanjut ke nomor 16 ya teman-teman. Pada penentuan mutu bensin dengan angka oktan, senyawa karbon yang mempunyai nilai oktan 100 adalah secara teori itu isooktana itu memiliki ketukan yang paling sedikit sehingga diberi nilai oktan 100. Isooktana itu sama dengan 2,2,4 trimetylpentana. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yaitu E. Oke, untuk nomor 17 ya. Pernyataan di bawah ini yang benar ialah, sekarang kita lihat opsinya satu-satu ya teman-teman. Isooktana diberi nilai 100 karena menimbulkan knocking. Ini pernyataannya hampir benar, tapi lebih tepatnya diberi nilai 100 itu karena menimbulkan sedikit knocking. Karena pada teorinya makin tinggi nilai oktan maka makin sedikit knockingnya atau ketukannya. Sekarang kita lihat yang B. N-heptana diberi nilai 0 karena tidak menimbulkan knocking. Justru ini salah, karena harusnya diberi nilai 0 atau angka nilai oktannya sedikit itu menimbulkan knocking yang paling besar. Salah ya. Yang C, pertamax mempunyai nilai oktan 92, artinya pertamax terdiri dari 92% isooktana dan 8% N-heptana. Ini sementara dengar dulu ya, kita lihat yang D. Makin tinggi nilai oktan suatu bensin maka makin besar knocking yang ditimbulkannya. Ini salah ya, karena sesuai teori tadi makin tinggi nilai oktan maka makin kecil knockingnya. Yang E, pada pembakaran sempurna bensin dihasilkan gas karbon monoksida dan uap air. Seharusnya apa teman-teman? Gas karbon dioksida ya teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjut ke nomor 18 ya teman-teman. Campuran hidrokarbon yang digunakan sebagai standar dalam penentuan bilangan oktan. Penentuan bilangan oktan itu secara teori adalah N-heptana dan isooktana. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yaitu A. Nomor 19, di bawah ini yang menggambarkan struktur isooktana adalah, di sini isooktana bisa juga disebut dengan 2,2,4 trimetylpentana. Ya, 2,2,4 trimetylpentana. Seperti ini ya strukturnya. Kita lihat opsinya yang sama dengan struktur ini yang D ya teman-teman. CH3 nya 3 kali, C, CH2, CH, CH3 nya 2 kali. Kita lanjut ke nomor 20 tuh ya teman-teman. Bensin jenis premium memiliki bilangan oktan sebesar, ini secara teori itu premium itu memiliki bilangan oktan 88. Jadi sudah jelas jawabannya adalah B ya teman-teman. Lanjut nomor 21, bensin dengan nilai oktan 95% artinya mempunyai komposisi, dilihat dulu ya, bensin itu komponen penyusunnya itu ada isooktana dan heptana. Di sini yang isooktana dan N-heptana cuma yang option A ya. Jadi kita pilih yang A karena
Kita lanjut ke nomor 22 ya teman-teman. Di bawah ini yang bukan merupakan hasil pengolahan minyak bumi adalah lilin. Lilin itu pengolahan dari parafin. Jadi itu termasuk ke dalam minyak bumi ya teman-teman. Selanjutnya yang D itu solar. Solar sudah jelas ya, itu merupakan pengolahan minyak bumi. Selanjutnya bensin. Bensin juga sudah jelas ya, itu termasuk ke pengolahan minyak bumi. Selanjutnya minyak nabati. Minyak nabati itu bukan pengolahan minyak bumi karena minyak nabati itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya LPG. LPG juga termasuk ke pengolahan minyak bumi. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yaitu minyak nabati. Bung. Mana nih? Ya. Ya. Nomor 23, fraksi minyak bumi hasil destilasi bertingkat pada suhu 70-140 derajat adalah, ya, berdasarkan penjelasan ini tadi, suhu 70-140 derajat ini ada di 70 ini ya, di fraksi bensin. Jadi jawabannya C. Kita lanjut ke nomor 24 ya teman-teman. Partikel logam yang biasanya terdapat pada bensin dan bersifat racun adalah bensin itu biasanya mengandung Pb, MTBE, dan etanol. Namun secara teori yang biasanya bersifat racun itu adalah Pb. Jadi jawabannya sudah jelas ya, yaitu Pb. Nomor terakhir 25, senyawa hidrokarbon yang menjadi komponen minyak bumi terbanyak adalah alkana ya teman-teman. Nah, alkana itu masuk apa? Hidrokarbon jenuh atau tak jenuh? Hidrokarbon jenuh itu yang mempunyai rangkap satu, dan hidrokarbon tak jenuh itu mempunyai rangkap lebih dari satu. Otomatis jawabannya yang D ya teman-teman. Oke, itu beberapa pembahasan tentang soal-soal di minyak bumi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.